Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian setelah mengikuti seleksi administrasinya? Dan BKN itu ya telah melakukan beberapa perubahan jadwal terhadap pengumuman seleksi administrasi ini. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu berakhir pada tanggal dan untuk batas akhir dari pengumpulan berkas ini adalah tanggal. Jadi nanti kita tinggal tunggu aja ya tanggal pengumuman seleksi administrasi ini, yaitu di tanggal. Dan semoga kalian dapat hasil yang terbaik ya di seleksi administrasi ini. Nah, mungkin di sini aku bakal cerita gitu ya, atau sharing berdasarkan pengalaman aku tahun lalu, gimana sih cara kita itu mengecek atau melihat hasil pengumuman dari seleksi administrasi ini. Nah, kalau di tahun aku kemarin, itu caranya gampang banget. Kalian tinggal login aja ke akun SSCASN yang tempat kalian daftar kemarin itu, lalu di bawah resume identitas kalian itu nanti akan ada tulisan atau pernyataan apakah kalian lolos atau enggak di seleksi administrasi ini. Nah, kalau misalkan kalian lolos ya berarti tulisannya itu selamat, Anda dinyatakan lolos seleksi administrasi. Tapi kalau memang kalian dinyatakan enggak lolos, itu teman-teman nggak usah khawatir karena kalian memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggah, atau istilahnya itu kalian diberikan kesempatan lah ya untuk membela diri. Dan ini ya untuk jadwal melakukan sanggahan terbarunya. Nah, nanti di bawah pengumuman seleksi administrasi kalian itu akan ada tulisan ajukan sanggah, dan selanjutnya kalian bisa klik aja kalau kalian ingin mengajukan sanggah, lalu nanti akan muncul form sanggah gitu ya. Di situ dijelaskan apa-apa saja masalah administrasi yang kalian alami, dan juga ada kolom untuk menyertakan alasan terhadap kesalahan yang sudah diberitahukan. Dan aku juga mau ngasih tahu ya buat teman-teman, untuk sanggahan yang bisa diterima itu yang memang kesalahan itu pure dari panitianya, bukan kalian sendiri yang melakukan kesalahan. Misalkan nih, kalau kalian itu dinyatakan bersalah gitu ya, tidak mengupload ijazah, tapi kalian itu sebenarnya sudah mengupload, yaitu kalian bisa mengajukan sanggah. Tapi kalau misalkan kalian itu dinyatakan tidak mengupload dan ya memang betul gitu kalian lupa mengupload ijazah, ya itu sanggahnya udah pasti nggak diterima ya, karena yang melakukan kesalahan adalah kalian sendiri, bukan dari panitianya. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman yang nggak ada masalah ya di seleksi administrasi ini, bisa langsung aja cetak kartu ujiannya. Eits, ingat ya, yang aku jelaskan tadi itu berdasarkan pengalaman aku di tahun lalu. Dan untuk di tahun sekarang kita agak kurang tahu juga ya teknis pengumuman administrasi ini seperti apa. Dan nggak ada salahnya sih kalau kalian itu mencoba cara yang aku kasih tahu, siapa tahu kan langsung muncul gitu ya di bawah resume kalian. Di video ini aku juga mau minta maaf yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah mungkin DM di Instagram atau mungkin komen di beberapa video aku dan nggak aku sempat balas. Itu karena ada beberapa hal atau urusan lain yang di kantor harus aku selesaikan dulu, dan juga beberapa urusan yang lainnya. Tapi aku sejujurnya berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian itu melalui video-video yang pernah aku bikin sebelumnya. Dan aku juga sempat kemarin buat postingan di YouTube itu yang semata-mata tujuannya ingin make sure kalian gitu lah, apakah sudah melakukan pengumpulan berkas atau belum. Tapi itu kan kemarin aku bikin postingannya yang memang menyatakan tanggal 9 Oktober itu ya pengumpulan terakhir sesuai dengan jadwal yang sebelumnya. Tapi karena berhubung sekarang itu juga ada revisi jadwal yang dimana tanggal terakhir itu di tanggal 14 untuk pengumpulan berkasnya, sama seperti aku jelaskan tadi. Dan ini merupakan kesempatan untuk kalian ya mempersiapkan segala berkas yang nanti harus dikumpulkan. Karena pertanyaan yang mungkin pernah kalian tanyakan di DM ataupun di kolom komentar beberapa video aku itu udah numpuk dan belum aku sempat balas. Jadi di kesempatan video kali ini aku juga ingin dedikasikan buat teman-teman yang masih sampai saat ini merasa kebingungan atau ragu dan pangling gitu ya saat akan melakukan seleksi berkas. Itu bisa komen aja di bawah video ini, aku bakal berusaha untuk jawab dan bantu kalian. Aku benar-benar paham teman-teman itu pasti merasakan kekhawatiran, ketakutan, kebingungan yang luar biasa pada seleksi ini. Ya karena aku juga pernah gitu ada di posisi kalian sekarang ini. Sebagai orang yang pernah ada di posisi kalian, aku ingin menyampaikan pesan buat teman-teman semua.
jangan terlalu menanamkan rasa kekhawatiran yang berlebihan. Ya, pokoknya kalian itu nggak usah berpikir jauh-jauh dari pengumuman apa yang sudah diberikan dan juga sudah disampaikan. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak dijelaskan di pengumuman atau informasi resminya, ya menurut aku itu sifatnya opsional aja teman-teman, selama tidak keluar dari konteksnya. Maksudnya gimana sih? Misalkan gini ya, kalian itu disuruh membuat surat tulis tangan gitu kan, dan itu tuh nggak dijelasin apakah huruf kapital semua atau campur atau gimana, itu nggak dijelaskan kan dalam format suratnya sendiri. Nah, kalau masalah seperti itu ya udah kalian tinggal sesuaikan aja bagaimana dulu kalian belajar buat surat, aturan-aturan dalam penulisan surat itu seperti apa, dan ya tinggal sesuaikan aja gitu sesuai dengan aturan yang memang sebenarnya sudah pernah kita pelajarin sebelumnya gitu. Terus juga misalkan nih banyak banget juga yang nanya dari kalian gitu, Kak, kalau ijazah jurusan ini boleh nggak gitu? Ya kalian tinggal lihat aja gitu loh, di pengumuman kan udah jelas syarat-syarat ijazah yang memang diperuntukkan gitu. Jadi ya tinggal ikutin apa syaratnya. Ya walaupun kalian memang punya ijazah S1 atau D3 tapi memang dipersyaratkan hanya ijazah SMA, ya udah berarti kalian pasang ijazah SMA saja, nggak usah lagi upload ijazah S1 itu. Ya karena kalian memang mendaftar di formasi SMA gitu. Terus untuk yang ketiga juga itu kan ada banyak banget jurusan ya. Kalau memang jurusan kalian itu nggak disebut di syarat itu, ya udah kalian berarti nggak bisa untuk daftar di formasi itu karena ya jurusan kalian ya emang nggak ada gitu. Dan kalau kalian itu semakin berpikir di luar konteks, itu akan ada banyak banget pertanyaan yang muncul dan itu nggak habis-habis, percayalah. Ya penyebabnya karena itu tadi, kalian terlalu menanamkan rasa kekhawatiran yang berlebih. Dan mungkin ini bakal jadi konten terakhir aku untuk tahun ini yang membahas seputar seleksi administrasi CPNS tahun 2023. Karena aku berencana beberapa video aku ke depan itu ingin lanjut gitu ya untuk membahas di step atau seleksi berikutnya, yaitu tahapan SKD. Dan mungkin juga di kedepannya gitu aku bakal berencana untuk selingin beberapa video itu tentang cerita pengalaman atau mungkin tips and trick buat kalian dalam menghadapi seleksi CPNS ini. Oke, dan itulah dia seleksi administrasi CPNS tahun 2023. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang mungkin nanti ingin membuka hasil pengumuman seleksi administrasinya, bisa komen di bawah video ini ya, kita cerita-cerita pengalaman kalian dan juga kita sharing-sharing gimana sih hasil seleksi administrasi kalian itu. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku, like dan juga share video ini. Terima kasih and see you in the next video.